Baik, terima kasih Dok Rio atas kesempatannya. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Sebelumnya kami mohon maaf yang semestinya pada hari ini Pak Direktur Kesmafed yang langsung akan memberikan keynote speech, namun dalam perjalanan tadi beliau diminta oleh pimpinan supaya menghadiri acara yang cukup penting juga, terutama bagi kami di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu tentang rencana akan diadakannya revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga karena dipandang itu merupakan sesuatu yang cukup strategis, sehingga dengan segala penyesalan dan mohon maaf, beliau mewakilkan saya untuk menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati tentu saja Ketua Panitia nih Mbak Karin, kemudian juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bu Sekretaris Dr. Tari, terima kasih sudah hadir. Kemudian Dr. Munawaroh selaku pengurus besar atau Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, yang kebetulan juga beliau ini adalah teman satu angkatan saya waktu kuliah di Jogja. Kemudian tentu saja juga teman-teman dari PDHI cabang yang sudah hadir pada saat ini. Kemudian juga Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, atau kalau IPB sekarang menjadi sekolah ya. Kemudian juga dari Udayana, dari Universitas Hasanuddin, Universitas Cendana, pada yang hadir? Enggak ada ya. Kemudian dari Unpad dan atau mungkin juga yang mewakili. Kemudian yang saya hormati, barangkali juga ada banyak jurnalis dari media yang hadir pada saat ini, dan tidak lupa teman-teman dari Jaan, kemudian dari Dogmeat Free Indonesia, dari Forpos, thank you for coming. We met last year in Bali, serta tentu saja para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun saya pandang dari atas yang hadir pada saat ini banyak kawan-kawan yang dari sektor kanan saya, tengah, kiri saya banyak yang kenal ini, karena banyak yang membantu kami ikut berperan dalam membangun dan mengembangkan Kesrawan yang sekarang ini memang menjadi sesuatu isu yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Dari Bali banyak yang hadir, jadi Bali ini ada yang di Kesrawan, ada yang konsentrasi mungkin terkait dengan shelter, ada Mbak Sasha. Kemudian teman-teman dari Bali juga yang konsentrasi penanganan ternak pada saat bencana. Kemarin juga sudah disimulasikan bagaimana ketika pada saat bencana, kemudian sikap kita untuk menangani ternak yang ada ataupun hewan yang ada. Kemudian juga ada juga yang sudah membantu kami untuk melakukan sterilisasi kucing yang kebetulan di halaman kantor kami itu berpuluh-puluh. Jadi ada dokter maaf, jadi hilang nih, Dr. Aswin, dan sebelahnya ada Ibu
Ya, beliau sudah beberapa waktu yang lalu membantu kami untuk melakukan sterilisasi pada kucing yang ada di halaman kantor kami, dan juga yang selalu mendampingi kami ketika kami menyusun membuat satu regulasi dari Dr. Wiwi Bagja yang ada di sini, kemudian ada dari IPB, ada Dok Tikno. Kalau kita bicara animal welfare di rumah potong hewan, beliau pakarnya. Kemudian pada saat ini juga kami dalam rangka penyusunan permantan tentang kesejahteraan hewan, kami juga dibantu khususnya untuk keserawan pada kuda, ada Dr. Dinar di sana dari UGM. Terima kasih sudah hadir. Jadi ini panitia luar biasa nih, mengundang para pakar yang memang seharusnya hadir pada saat ini. Termasuk juga Dok Sugeng, terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti kontribusi dari teman-teman sekalian bisa semakin menambah wawasan atau memperkaya dari isu-isu keserawan yang saat ini sedang kita kembangkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena memang kami sudah menyiapkan presentasi yang mestinya untuk Pak Direktur, namun kami akan mencoba, mohon maaf saya akan duduk. Ya, waktunya berapa lama nih Mas Tio? Ya, waduh, iya. Oke, saya cepat aja kalau gitu. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam ruang lingkup tentang tugas dan fungsi di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner itu ada beberapa pokok yang kita lakukan di sana, yaitu yang pertama adalah penjaminan hygiene sanitasi untuk produk hewan, kemudian penjaminan keamanan mutu melalui pengawasan dan pembinaan, penerapan standarisasi, dan yang terakhir ini yang kita bahas pada saat ini dengan relate kegiatan saat ini adalah pengawasan dan penerapan prinsip kesejahteraan hewan. Semua ini mengacu pada undang-undang yang sudah ada di regulasi kita, yaitu Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun turunannya, yaitu PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Sebenarnya kalau dari PP ini antara Kesmafet dan Kesrawan seimbang ya Dok Heru ya, mestinya begitu ya Dok ya. Baik, lanjut. Bisa dilanjut lagi? Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa menyampaikan sebetulnya apa sih komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan hewan. Yang pertama, Menteri Pertanian pada saat itu di tahun 2013 menandatangani Universal Declaration of Animal Welfare atau UDAW yang pada saat itu disampaikan pada saat sidang umum PBB di 10 Mei 2013. Kemudian juga adanya pembentukan struktur organisasi yang khusus menangani kesejahteraan hewan, pada saat itu ada di level eselon 3. Sebelumnya kesejahteraan hewan ini hanya pada level eselon 4 atau seksi saat itu. Namun seiring dengan perkembangan organisasi saat ini, karena pendekatannya adalah fungsional, sehingga struktur organisasi yang membidangi kesejahteraan hewan ini walaupun masih setara dengan kos eselon 3, namun sekarang istilahnya menjadi ketua kelompok kerja kesejahteraan hewan. Kemudian tentu saja bagaimana kita melakukan atau atas dukungan penguatan regulasi yang baik ada di nasional maupun di tingkat ASEAN lewat GAHP-nya, dan tentu saja kontribusi dalam panduan luas. Semua ketika kita melakukan regulasi ini mengacu pada hal-hal yang sudah ada di sebelumnya, termasuk
perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kami sedang menyusun Permentan tentang penerapan keserawan yang sebetulnya secara teknis kami sudah selesai, dan sekarang bola sudah ada di Biro Hukum Kementerian Pertanian, sehingga mohon doanya nanti pada waktu yang tidak lama segera bisa ditandatangani. Lanjut lagi. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pembagian urusan kewenangan di kesejahteraan hewan, sebetulnya tidak hanya Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab di sana, tapi ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk institusi yang lain yang ada di struktur organisasi pemerintah Indonesia yang memang di sana mempunyai tanggung jawab khususnya yang relate dengan kesejahteraan hewan, misalnya yang ada di PNPB dengan menggunakan anjing-anjing pelacaknya, termasuk di ABRI, di kepolisian dan lain-lain, mempunyai tanggung jawab. Nah, kalau di Kementerian Pertanian tentu saja kita lebih pada kesejahteraan hewan di budidaya dari farm sampai dengan pemotongan di RPH, kemudian kesejahteraan hewan kesayangan, kesejahteraan hewan jasa, dan kesejahteraan hewan laboratorium. Ini ada di peraturan pemerintah nomor 95, semua disebutkan ada di situ. Dan juga pada KLHK tentu saja di kementerian ini lebih fokus pada satwa konservasi atau satwa liar, baik itu yang ex situ di luar habitat asli maupun yang di habitat asli. Kemudian di kelautan dan perikanan juga di sana ada yang membidangi khusus keserawan untuk satwa akuatik, baik itu ikan budidaya maupun hewan akuatik lainnya. Lanjut. Ya, ini kira-kira perkembangan regulasi keserawan yang terjadi hingga pada saat ini, namun kami tidak akan menyampaikan banyak di sini karena mungkin nanti untuk sesi berikutnya karena ada yang lebih akan membahas, nanti Dr. Fukuh dan nanti juga Dr. Wiwi, termasuk juga nanti ada Dr. Yenti yang akan mengupas lebih dalam. Tapi setidaknya bahwa di dalam perkembangan regulasi yang ada itu sampai dengan pada titik saat ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang Dr. Wiwi saat itu memperjuangkan sehingga landing lah, walaupun saat ini masih dalam masa transisi dan ini masih memungkinkan untuk nanti kalau ada revisi ya Dok ya. Mudah-mudahan di dalam forum ini juga nanti ada hal-hal yang bisa mengkritisi undang-undang yang ada tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan juga di tahun 2023 ini tadi sudah saya sampaikan, undang-undang sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, Permentan yang belum ada. Nah, saat ini kami sedang memperjuangkan untuk segera bisa diterbitkan Permentan yang secara teknis kami sudah selesai menyusun, dan banyak rekan-rekan yang ada di ruangan ini yang membantu. Dr. Wiwi selalu aktif membantu ketika kita menyusun Permentan, termasuk juga dari teman-teman dari NGO juga ikut membantu. Mbak Karin juga ikut kontribusi juga. Kira-kira itu. Nah, secara lengkap nanti mungkin akan dibahas oleh Dr. Fukuh lebih lanjut lagi. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa dengan kondisi yang sekarang ini kalau kita bicara tantangan dan fokus kesejahteraan hewan? Sebagaimana kita pahami bersama, terutama teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang ini, bahwa keserawan itu ternyata dapat digunakan sebagai alat hambatan perdagangan negara. Contohnya saat sapi dulu kita Australia sehingga muncul eskas saat itu. Kemudian juga di
Keserawan juga bisa digunakan sebagai penjajahan baru dalam bentuk, kemudian juga keserawan menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses produksi FAM, karena sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa kita tidak bisa menghindari perlakuan-perlakuan atau implementasi keserawan sejak dari FAM sampai dengan produksi sampai RPH, ketika keserawan itu diakhiri ya pada saat pemotongan, termasuk diantaranya bagian dari kandang sampai dengan akhir produksi adalah ditransportasi. Semuanya isu-isu atau penerapan keserawan perlu diperhatikan, termasuk juga bagaimana pada saat ini fokus pemerintah mengatasi masalah gizi buruk dan atau stunting dan kurang pangan ini. Keserawan juga tentu saja punya peran di sana. Kemudian bagaimana khususnya kalau kita bicara tentang Kesmafed, bagian keserawan bagian dari Kesmafed juga tentu saja bagaimana kita mendapatkan produk yang aman, sehat, utuh dan halal dengan perlakuan hewan atau ternak yang memenuhi kaidah keserawan. Diharapkan tentu saja untuk mendapatkan produk yang berkualitas, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melindungi pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harga produk asal ternak yang murah dan terjangkau. Lanjut. Ya, jadi strategi nasional keserawan yang kita lakukan, kita tidak bisa luput dari yang sudah ditetapkan oleh World Organization Animal Health, yaitu sejak dari pengembangan standar kesejahteraan hewan yang kami secara kontinu dan melibatkan beberapa pihak, kita kembangkan standar keserawan ini, bahwa itu berupa pedoman dan sampai dengan tadi yang kami sebutkan permentan yang baik. Kalau permentan yang saat ini relate dengan keserawan yang sebetulnya sudah kita harmonisasi dengan Kemenkumham dan tinggal ditandatangani oleh Menteri adalah penerapan keserawan pada saat terjadi bencana, pada saat terjadi bencana. Nah, mudah-mudahan kalau ini lebih cepat karena memang sudah selesai, tinggal ditandatangani Menteri. Kemudian yang tahap berikutnya adalah edukasi dan capacity building yang memang sudah sering kita lakukan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian komunikasi dengan pemerintah, organisasi dan masyarakat ini sudah intensif kita lakukan. Bagaimana kita turun ke daerah, bahkan kadang-kadang kita juga bersama-sama dengan community, dengan salah satunya dengan Jaan, dan tentu saja bagaimana menerapkan standar keserawan dan kebijakan-kebijakan yang sudah kita susun bersama-sama. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang sudah dilakukan untuk pertama untuk mendukung iklim usaha yang peternakan yang kondusif. Bagaimana kita teman-teman khususnya di Kesmafed itu sudah memfasilitasi ketika akan ekspor dan beberapa persyaratan yang harus melibatkan produk yang melakukan keserawan, misalnya untuk unggas juga kita berperan di sana. Termasuk juga di dalam ASEAN KAHP. Kemudian bagaimana yang kedua kita merespon isu publik yang ada tentang dengan animal welfare, yang paling seksi sampai sekarang masih menjadi fokus dari teman-teman Jaan misalnya adalah isu tentang perdagangan daging anjing, kemudian penganiayaan hewan, dan juga survei yang pernah kita lakukan dan lain-lain. Kemudian juga yang ketiga adalah public awareness. Tentu saja ini juga melibatkan teman-teman dari LSM, kemudian anak sekolah, peternak, perguruan tinggi dan lain-lain yang biasanya pada momen-momen atau hari-hari tertentu yang
ada momentum terkait dengan Kesrawan, kita masuk di sana. Kemudian penyiapan fasilitas, ini pada saat ini kami masih lebih pada fasilitas yang ada di pemerintah yang kita miliki, yaitu di UPT misalnya dengan memfasilitasi Kesrawan yang ada di laboratorium, kemudian termasuk itu sarana-sarananya, mungkin juga nanti kita menuju pada saat shelter kebencanaan, termasuk juga kapal ternak yang memang saat ini sudah existing jalan, dan transportasi ternak melalui kapal laut itu sudah relatif dengan kapal Camara Nusantaranya sudah memenuhi kaidah Kesrawan. Iya ya. Kemudian regulasi dan pengawasan tentu saja yang kita lakukan baik di skala usaha maupun di tempat-tempat yang lain seperti shelter, pemeliharaan hewan, RPH dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini kolaborasi yang kita lakukan ini sesuai dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Jadi kami pemerintah lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, NGO, komunitas regional, komunitas internasional, dan dokter hewan sampai dengan konsumen yang kita gandeng di dalam rangka penerapan Kesrawan di Indonesia. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh yang kita lakukan dokumentasi ini waktu itu dengan waktu teman-teman Jaan memberikan penghargaan di Jawa Tengah, waktu itu gubernurnya masih Pak Ganjar, dan tempat-tempat yang lain yang kita lakukan pada saat momen-momen tertentu dan kita hadir di sana. Lanjut. Ya, terima kasih. Pas 1 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.